Pada pembahasan kali ini, untuk pertanyaan-pertanyaan, kita tidak akan membahas beberapa pertanyaan, tapi akan menjawab pertanyaan dari salah satu viewer, yaitu tentang apa yang terjadi jika Doma dan Akaza bertarung. Dan sekarang kita akan menjawab dengan pertarungan darah yang terjadi di antara Doma melawan Akaza. Seperti yang kalian tahu, pada chapter 98-99, saat perkumpulan para iblis bulan atas, Doma, Akaza, dan Kokushibo terjadi konflik di antara mereka. Yang mana Kokushibo sempat menghentikan Akaza yang terus memukul Doma. Hal ini terjadi karena adanya persaingan antara kekuatan kepada mereka berdua, yaitu Doma dan Akaza. Dan juga alasan Kokushibo menghentikannya yaitu karena hal tersebut bertentangan dengan hierarki yang ada dalam iblis bulan atas serta dapat meretakkan hubungan seluruh bawahan iblis lainnya. Walaupun dirinya dipukul, tetapi pada dasarnya Doma sengaja membuat dirinya dipukul oleh Akaza hanya untuk bersenang-senang, dan dengan hanya cara itu agar dirinya bisa akur dengan Akaza. Tetapi walaupun begitu, Kokushibo tetap menyarankan mereka jika Akaza ingin bertarung, maka harus menggunakan ritual blood combat atau ritual pertarungan darah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita jelaskan dulu mengenai apa itu ritual pertarungan darah serta kekuatan yang dimiliki Akaza dan Doma, agar kita bisa tahu seberapa jauh kemampuan mereka berdua dalam bertarung. Pertama, kita akan menjelaskan dulu mengenai blood combat atau pertarungan darah. Blood combat atau pertarungan darah adalah ritual pertarungan resmi antara 12 Kizuki untuk memperebutkan peringkat. Atau bisa dikatakan juga pertarungan darah untuk bertukar posisi untuk memperebutkan peringkat atas di dalam tingkatan 12 Kizuki tersebut. Karena pada dasarnya penentuan peringkat ditentukan dan diurutkan berdasarkan kekuatan tempur dari masing-masing iblis. Dan sekarang kita akan membahas kekuatan masing-masing iblis, yaitu Akaza dan Doma. Yang pertama, ada Doma. Doma adalah iblis bulan atas peringkat kedua, dan dia berada satu peringkat di atas Akaza. Doma adalah iblis yang telah mengalahkan Hashira Bunga, yaitu Kanae. Dia dapat mengalahkan Kanae dengan mudah walaupun membutuhkan waktu yang lama, karena untuk bermain-main dengannya. Selain itu, dalam urutan peringkat, walaupun Akaza telah lebih dulu menjadi iblis daripada Doma, namun Doma sendiri telah mencapai kesuksesan lebih cepat daripada Akaza, dan hal tersebutlah yang membuat hubungan mereka tidak selalu baik. Serta hal itu juga membuat Doma menjadi rival bagi Akaza dalam hal kekuatan dan peringkat. Dalam hal kekuatan, sebagai pemegang posisi tertinggi kedua di 12 Kizuki, Doma adalah iblis yang sangat kuat. Dan sebagai iblis peringkat atas, dia sudah pasti memiliki regenerasi yang sangat luar biasa. Kombinasi keterampilan tempurnya dan seni setan darah kairokinetiknya atau seni esnya serta tensen jutsunya yang kuat dalam pertempuran, Doma sebenarnya cukup kuat untuk pertarungan jarak jauh maupun jarak dekat. Serta dari keahlian tensen jutsunya atau bela diri kipasnya, bahwa keahliannya dalam seni bela diri tersebut mampu melampaui kecakapan bertarung tangan kosongnya Akaza, karena terlihat dari perbedaan peringkat mereka. Serta menurut Doma, Akaza yang memegang peringkat ketiga besar pun tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Selain itu, Doma juga mampu melampaui Akaza dalam waktu yang lebih singkat dalam memperebutkan peringkat atas, hingga menunjukkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua. Selain itu, Doma juga jarang bertarung dengan serius dan selalu bersikap santai dan riang, bahkan dalam situasi hidup dan mati melawan pembunuh iblis. Dan Doma hanya menjadi serius ketika hidupnya dalam bahaya yang mengancam dirinya. Seperti ketika efek mematikan dari racun Shinobu yang mulai mempengaruhi dirinya. Di situ, Doma menggunakan seluruh kekuatan esnya atau kairokinetiknya, termasuk teknik jitunya, yaitu patung Buddha es dan klon es dirinya. Yang mana klon es dirinya mempunyai kekuatan yang sama seperti tubuh aslinya. Dalam segi kecepatan, Doma memiliki kecepatan dan refleks gerakan yang tidak manusiawi. Dia mampu bergerak sangat cepat sehingga dia tampak berteleportasi. Tetapi karena sifat santainya tersebut, tidak jelas apakah Doma memang lebih cepat daripada Akaza atau tidak.
Karena pada chapter 142 saat dirinya bertarung dengan Shinobu, dia tidak sempat menghindari serangan andalannya Shinobu, sehingga membuat lehernya tertusuk oleh serangannya. Tetapi karena Doma memiliki peringkat di atas Akaza, bisa dikatakan mungkin Doma lebih cepat daripada Akaza. Selain itu, pada chapter 99, ketika Akaza muncul di belakangnya dan menghancurkan kepalanya, Doma mengklaim bahwa dia sebenarnya bisa dengan mudah menghindari serangan Akaza jika dia mau. Tetapi Doma dengan sengaja tidak menghindarinya, karena hanya itu alasan dirinya agar bisa lebih akrab dengan Akaza. Dan berikutnya, untuk kekuatan Akaza, sebagai pemegang posisi tertinggi ketiga di 12 Kizuki, Akaza adalah iblis yang sangat kuat, yang telah mampu mengalahkan Kyojiro Rengoku dan banyak Hashira lainnya, serta pemburu iblis yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Akaza juga memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama dalam kecakapan seni bela dirinya yang dapat mengalahkan ilmu pedang dan kemampuannya untuk merasakan fighting spirit atau Toki melalui teknik jarum kompasnya, yang mana memungkinkan dia untuk memprediksi serangan lawan melalui semangat bertarungnya dan melihat kelemahan mereka, sehingga membuatnya hampir tak terkalahkan jika mereka tidak dapat membuat tindakan balasan terhadap kemampuan ini. Selain itu, walaupun Akaza ahli dalam pertarungan jarak dekat, dia juga dapat memberikan serangan dari jarak jauh, yaitu dengan pukulan dan serangan gelombang kejut, yang mana Akaza akan meninju udara kosong di depannya sambil menciptakan gelombang kejut yang terbang menuju targetnya dan mengenai mereka dari jauh. Gelombang kejut udara ini dapat dibuat beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan dapat dilepaskan di langit atau di tanah, sehingga Akaza tidak harus mengandalkan serangan jarak dekat saja, tetapi dia juga dapat melakukan pertarungan jarak jauh. Selain itu, selama arc Infinity Castle, dia mampu melawan dan mengalahkan Tanjiro dan Gyu selama pertarungan mereka. Bahkan ketika mereka berdua adalah pendekar pedang tingkat Hashira menggunakan tanda pemburu iblis mereka, dan ketika Tanjiro memiliki akses ke dunia transparan. Tetapi pada dasarnya Akaza hanya dikalahkan oleh Tanjiro yang membangkitkan keadaan domain supremasi yang secara langsung melawan persepsi ekstrasensornya, yaitu teknik fighting spirit dari Akaza. Bahkan setelah dipenggal, Akaza berhasil mencoba membuat kepalanya bukan lagi kelemahannya, sama seperti Muzan. Dan bahkan Akaza dapat menumbuhkan kembali kepalanya melalui kemauan yang sangat keras dengan kemampuan regeneratifnya yang sangat luar biasa. Dan juga setelah itu, dia juga dapat terus menyerang Tanjiro dan Gyu. Jika bukan karena Akaza kehilangan keinginan untuk terus bertarung, dia mungkin akan membunuh Gyu dan Tanjiro karena Akaza telah membuat mereka sangat lelah. Dan juga Akaza hampir berhasil mendapatkan teknik State of Anatta atau bisa disebut domain supremasi, yang mana teknik ini keadaan ketiadaan, yaitu di mana seseorang begitu fokus pada pertarungan sehingga mereka menjadi benar-benar terlepas dari segala sesuatu yang lain dan dapat terlibat dalam pertempuran tanpa pikiran dan gerakan yang sia-sia. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, saat dia masih sebagai manusia dan sebagai seorang anak berusia 11 tahun, tanpa pelatihan seni bela diri, Akaza bisa mengalahkan dan membuat pria dewasa pingsan olehnya sendiri. Dan pada usia 18 tahun, setelah mempelajari bela diri gaya Soryu dari sensei yang merawatnya, yaitu Keizo, dia mampu sendirian memusnahkan 67 pendekar pedang dewasa terlatih hanya dengan tinjunya, hingga membuat mayatnya tak dikenali. Dan itu adalah suatu prestasi yang bahkan Muzan pikir hal tersebut dilakukan oleh iblis. Dan dalam kecepatannya, Akaza sangat cepat, seperti yang ditunjukkan selama pertarungannya dengan Kyojiro ketika dia bergerak dengan kecepatan yang tidak terlihat. Yang mana Akaza bertarung dengan sangat cepat, bahkan Tanjiro dan Inosuke tidak dapat melihat pergerakan mereka yang sangat cepat. Selain itu, Akaza juga telah terbukti mampu mengikuti gerakan dan refleks Gyu, bahkan dengan mudah melampaui mereka, serta Akaza mampu menandingi Gyu yang sudah mendapat tanda pemburu iblisnya. Nah, karena mereka berdua sudah dijelaskan masing-masing kekuatannya, kali ini apa yang terjadi jika Doma, sang iblis bulan atas kedua, dan Akaza, sang iblis bulan atas ketiga bertarung? Jika kita merujuk pada bukti-bukti yang sudah ada di komik dan yang sudah dijelaskan oleh masing-masing karakter di komik, sudah pasti Doma mungkin akan memenangkan pertarungannya. Terlepas dari peringkatnya, jika Doma bertarung, dia akan bisa mengungguli Akaza. Doma akan membuat Akaza kebingungan jika dia bertarung dengan santai melawan Akaza.
Karena Akaza tidak akan bisa membaca gerakan Doma dengan teknik jarum kompasnya yang hanya berfungsi mendeteksi fighting spirit saja. Karena pada dasarnya Doma memiliki sifat yang apatis dan santai-santai, sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi dirinya, karena hal ini memungkinkan Doma untuk dengan tenang memproses, memahami, dan menganalisis situasi apapun. Ditambah lagi teknik darah iblis Kairokinesis dan Tensen Jutsunya, Doma mampu menangani pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh saat melawan Akaza. Dan jika pertarungan ini adalah pertarungan jangka panjang, maka Akaza sudah pasti akan kalah. Karena Doma dapat melemahkan pergerakan Akaza bahkan hingga ke organ dalamnya, walaupun dirinya bisa terus beregenerasi. Namun itu akan memperlambatnya jika Doma menggunakan kekuatan esnya. Selain itu, Doma juga dapat mengeluarkan klon-klon esnya yang kekuatannya setara dengan tubuh aslinya, dan mengeluarkan teknik patung Buddha es yang dapat membekukan udara di sekitarnya sehingga dapat melemahkan Akaza hingga menahan pergerakannya dan memudahkan Doma untuk menyerang Akaza dari segala arah. Namun, walaupun ada kemungkinan Akaza dapat lolos dari serangan esnya tersebut, tetapi jika itu adalah pertarungan jangka panjang, maka hal tersebut akan merepotkan bagi Akaza. Walaupun Akaza mungkin akan dapat melampaui Doma dalam hal keterampilan bertarung tangan kosong. Selain itu, Doma juga sudah pasti bisa mengatasi pertarungan tersebut menggunakan teknik Tensen Jutsunya bersamaan dengan teknik esnya, sehingga hal tersebut dapat membuat pergerakan dari Akaza akan terhambat dan kemungkinan besar dia akan kalah dari Doma dalam pertarungan jangka panjangnya dengan seni darah iblis dari Doma. Namun, dari semua itu, lain halnya jika Akaza berhasil menguasai State of Anatta dan berhasil menghilangkan kelemahan kepalanya lebih dahulu. Serta jika pada saat perkumpulan iblis chapter 98 hingga 99 Akaza dan Doma jadi bertarung, mungkin Akaza yang sudah berevolusi akan memenangkan pertarungan tersebut karena potensi-potensi yang sangat besar pada Akaza. Seperti yang terlihat saat dirinya pasrah akan kematiannya namun ditentang oleh kendali Muzan. Di situ hanya Akaza yang mampu menentang kendali Muzan dengan memilih dirinya untuk mati. Bahkan saat kematiannya pun Kokushibo mengatakan jika Akaza menolak kematiannya, dia bisa saja mengalahkan Kokushibo dan mencapai kekuatan puncak yang lebih tinggi darinya. Serta Doma juga merasakan saat Akaza akan mati, di situ Doma merasakan kalau Akaza menjadi makhluk yang berbeda atau bisa dikatakan Akaza menjadi sangat kuat. Tetapi dirinya tidak akan pernah tahu hal tersebut karena pada saat itu Akaza sudah mati. Dan dia juga berhasil menghilangkan kelemahan di kepalanya, sehingga membuatnya mirip seperti Muzan. Nah, dari sini terlihat bahwa Akaza telah membuka potensi-potensi yang tidak bisa dimiliki iblis sebelumnya, kecuali Muzan. Namun, dirinya memilih mati. Nah, jika Akaza yang sudah membuka seluruh potensi pada dirinya, maka bertarung dengan Doma akan menjadi hal yang mudah baginya. Karena dari potensi tersebut, kekuatan Akaza akan bertambah. Bahkan dengan serangan es dan serangan Tensenjutsu Doma, Akaza akan dengan mudah mengatasinya dengan membaca gerak-gerik serta kelemahan Doma, sehingga hal tersebut dapat menarik dan memicu emosi serta semangat bertarung Doma karena dirinya yang tidak ingin kalah dengan Akaza. Sehingga Akaza dapat dengan mudah memprediksi serangan dan mencari setiap kelemahan serangan esnya hanya dengan teknik jarum kompasnya. Dan juga dapat menghindari pembukuan tubuhnya dengan terus bergerak mencari kelemahannya Doma dengan teknik jarum kompasnya tersebut. Dan karena Akaza lebih unggul, dia dapat memaksa Doma untuk melakukan pertarungan jarak dekat karena State of Anattanya yang dapat membuat dirinya fokus dalam pertarungan dan memprediksi kelemahan Doma dengan mudah. Sehingga mau pertarungan panjang atau pendek pun Akaza dapat tetap memenangkannya. Nah, berikut adalah apa yang terjadi jika Doma dan Akaza bertarung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.